Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Jangan berterima kasih padaku. Sebenarnya, aku hanya bosan setengah mati dan ingin seseorang mencari masalah denganku. Sekarang aku akhirnya menemukan orang yang cocok. Aku harus berterima kasih padamu. Dirga menepuk punggung Putri dan mendorongnya keluar dari pelukannya. Dirga tidak berani memeluknya lama-lama karena suaminya yang galak itu. Kakak ipar, jaga baik-baik adikku ini. Aku berterima kasih atas nama ayah dan ibuku. Sebelum Randy datang untuk mengambilnya, Dirga mengembalikan Putri kepadanya. Putri adalah istriku, jadi tentu saja aku akan menjaganya, Randy berkata dengan suara yang dalam. Secara naluri, Randy akan merawat istrinya dengan baik. Dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Bukankah kalian berdua teman sekelas yang baik? Putri melirik kedua pria di depannya dan tersenyum. Dari apa yang kalian katakan sekarang, mengapa kalian terlihat seperti musuh? Ayo pergi, kita akan segera boarding. Randy memegang Putri di tangannya dan pergi. Randy bahkan tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada Dirga lagi. Putri menoleh dan melambai, berkata, "Kakak, kita akan pergi dulu. Datanglah ke Jakarta lain hari. Aku akan memasak masakan yang enak buatmu." "Baiklah, aku mengerti." Dirga melambai padanya, lalu berdiri di tempat dan melihat mereka pergi. Mengakui saudara perempuannya ini adalah keinginan ayahnya yang tidak terpenuhi. Sekarang setelah Dirga menyelesaikannya untuk ayahnya, ayahnya akan dapat beristirahat dengan tenang. "Randy, mengapa aku merasa kamu menjadi semakin picik?" Putri menarik Randy dan berkata dengan sedikit geli. "Randy, bukan karena aku semakin picik, tapi itu karena aku semakin peduli padanya. Aku sangat peduli sehingga ketika dia berpikir untuk kehilangan aku merasa bahwa aku tidak tahan." Ini semua adalah pikiran Randy dan dia tidak bisa mengatakannya dengan keras. Meskipun dia telah berusaha sangat keras untuk banyak berubah selama periode waktu ini, dia masih Randy yang sama seperti dulu, yang tidak tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang manis. Saat Randy dan Putri kembali ke Jakarta, Randy menerima telepon dari Priscilia, mengatakan bahwa tetua keluarga Sanjaya telah tiba di rumah. Kakek Sanjaya sangat marah ketika dia mendengar bahwa Randy pergi dengan Putri, yang sedang hamil dan perutnya sudah semakin besar. Di masa lalu ketika kakek Sanjaya marah, selama Priscilia ada di sisinya dan berbicara, kakek Sanjaya pasti akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Tapi hari ini, bahkan Priscilia diabaikan olehnya, jadi dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya kakek Sanjaya. Priscilia sedang menunggu di pintu rumahnya. Akhirnya, ketika mobil Randy tiba, Priscilia berlari bahkan sebelum mobil berhenti dan berkata, "Kakak, kakek marah, jadi berhati-hatilah saat berbicara. Jangan membantah kakek secara langsung." Semua orang di keluarga Sanjaya tahu bahwa kakek Sanjaya tidak akan marah, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kakek jika dia sedang marah. Bagaimanapun, kakek Sanjaya adalah anggota tertua dari keluarga Sanjaya. Dia masih mempertahankan martabatnya dan dihormati oleh anak dan cucunya. Mendengar bahwa kakek Sanjaya ada di sini, Putri tanpa sadar memegang tangan Randy dengan erat dan menatapnya dengan cemas. "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Randy berpikir bahwa Putri khawatir dia akan dimarahi oleh kakeknya, jadi dia menepuk tangannya dan menghiburnya. "Iya." Putri tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang tangan Randy dengan erat dan mengikutinya masuk ke dalam villa. Setelah kembali ke ruang tamu,
Hal pertama yang dilakukan para tetua adalah melihat mereka datang. Wajah Mama Sarah tidak terlihat bagus. Sepertinya itu disebabkan oleh perjalanan jarak jauh dan kurang istirahat. Semua perhatian Papa Wisnu terfokus pada Mama Sarah. Ekspresinya tidak bagus, dan dia mungkin mengkhawatirkan mamanya. Kakek Sanjaya tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, tetapi jelas bahwa kemarahannya menekan hatinya. Putri dan Randy adalah anak muda, jadi tentu saja mereka harus mengambil inisiatif untuk menyapa para tetua. Tepat ketika Randy hendak mengatakan sesuatu, kakek Sanjaya berkata, "Randy, istrimu telah hamil selama 7 bulan, dan kamu masih membawanya berkeliling. Menurutmu apa yang harus kita lakukan jika sesuatu terjadi padanya dan anaknya?" Kata-kata kakek Sanjaya dimaksudkan untuk memarahi Randy. Mungkin semua orang merasa bahwa dia memarahi Randy, tetapi Putri tahu bahwa kakek Sanjaya mengatakannya untuknya. Randy berkata dengan suara yang dalam, "Kakek, dokter berkata bahwa janinnya sangat stabil." Randy lebih peduli pada Putri dan anak di dalam rahimnya daripada orang lain. Jika Randy tahu kalau ada bahaya, dia pasti tidak akan pergi keluar dengan Putri. Meskipun janinnya stabil, apakah kamu tidak tahu apa itu kecelakaan? Suara keras kakek Sanjaya masih bisa bergema di ruangan itu. "Ayah, Putri sudah aman dan sudah kembali. Jangan terlalu marah." Papa Wisnu buru-buru mencoba memperbaiki keadaan untuk putra dan menantunya. Kakek Sanjaya dengan sedih berkata, "Apakah aku tidak boleh khawatir dengan istri cucuku? Apakah aku tidak boleh peduli dengan cicitku? Kakek, aku akan lebih memperhatikan keselamatanku dan anak dalam kandunganku. Aku tidak akan pergi berjalan-jalan sebelum aku melahirkan." Putri mengintip ekspresi kakek Sanjaya dan berkata dengan hati-hati, "Yah, aku tahu kamu anak yang baik dan bijaksana. Ini adalah keberuntunganmu bahwa Randy bisa menikahimu," kata kakek Sanjaya. Kata-kata kakek Sanjaya normal di telinga orang lain, tetapi kakek Sanjaya memiliki arti lain di telinga Putri. Kakek Sanjaya benar-benar ingin mengatakan bahwa Putri tidak punya akal, karena Putri tidak meninggalkan Randy atas permintaan kakek Sanjaya dan sekarang dia sedang mengandung anak Randy. Kakek Sanjaya belum pindah selama beberapa bulan. Ketika mereka bertemu lagi, dia tampak seperti kakek Sanjaya yang baik hati di depan semua orang. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang kakek Sanjaya pikirkan di dalam hatinya. Putri menduga bahwa kakek Sanjaya mungkin ingin mempertahankan garis keturunan keluarga Sanjaya, dan kemudian memaksanya untuk meninggalkan Randy setelah dia melahirkan anaknya. Kakek Sanjaya mungkin meremehkannya. Sebelumnya, ketika Putri baru menyadari bahwa dia hamil, dia tidak tega meninggalkan Randy, apalagi sekarang. Putri diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat kakek Sanjaya, tepat pada waktunya untuk melihat kakek Sanjaya menatapnya. Tatapannya sangat tajam, tetapi dengan cepat ditutup-tutupi. Kakek Sanjaya bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan Putri pun juga berpura-pura tidak ada yang terjadi. Putri tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih, kakek. Kakek, harta kecilmu ini memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepadamu selama akhir-akhir waktu ini. Pertama, dengarkan apa yang Priscilia katakan kepada kakek." Alasan mengapa Priscilia menarik kakek Sanjaya untuk bertindak seperti anak manja adalah karena dia ingin membantu kakaknya Randy dan kakak iparnya Putri keluar dari masalah. Baiklah, kakek akan mendengarkan cerita harta karun kecil kakek ini. Mari kita lihat hal-hal aneh apa yang dialami harta karun kecilku akhir-akhir ini. Menghadapi Priscilia, senyum kakek Sanjaya tampak dari lubuk hatinya. Itu terlihat sangat baik. "Mama, Papa," Putri menyapa orang tua Randy lagi. Mama Sarah menepuk kursi di sampingnya, membiarkan Putri duduk di sampingnya. Mama Sarah menarik tangannya dan berkata, "Putri, kamu telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini." Putri menggelengkan kepalanya. "Ma, aku tidak bekerja keras. Selain itu,
Mama tidak terlihat terlalu baik. Mengapa Mama tidak kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar? Tubuhku memang seperti itu, hanya mengotak-atik setiap beberapa hari. Berbicara tentang kesehatannya, Mama Sarah menoleh untuk melihat suaminya lagi. Orang yang telah bekerja lebih keras darinya dalam beberapa tahun terakhir adalah dia, Papa Wisnu. Meskipun mamanya yang sakit, papanya lah yang khawatir. Setiap kali tubuhnya tidak sehat, papanya akan selalu lebih khawatir daripada dirinya. Jangan memaksakan diri. Ikutlah denganku ke kamar untuk beristirahat. Papa Wisnu membantu Mama Sarah berdiri dan kemudian berkata kepada Putri, "Putri, kalian juga baru saja kembali. Kalian juga harus beristirahat sebentar." "Baik Pak," Putri berdiri, ingin membantu Mama Sarah, tetapi dihentikan oleh Randy. Randy membawanya kembali ke kamarnya. "Kenapa kamu terlihat sangat jelek?" "Mungkin aku lelah. Aku akan mandi dan tidur sebentar." Tidak mungkin bagi Putri untuk memberitahu Randy bahwa dia takut pada kakek Sanjaya. Itulah sebabnya ekspresinya sangat jelek. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.